Sejak masa awal kekuasaannya, kondisi perekonomian Belanda maupun tanah jajahannya sedang dalam masa krisis, karena mereka banyak mengeluarkan dana untuk membiayai barang pemerintah. Belanda terus mencari cara untuk memperbaiki krisis ekonomi yang mereka alami. Lalu, pada tahun 1829, seorang tokoh bernama Johannes van den Bosch mengajukan usulan kepada Raja Belanda mengenai sistem politik dan ekonomi. Menurut Van den Bosch, untuk memperbaiki perekonomian Belanda di tanah jajahan, harus dilakukan penanaman tanaman yang laku di pasaran dunia. Van den Bosch berprinsip bahwa tanah jajahan adalah sapi perah yang harus dieksploitasi semaksimal mungkin. Untuk keuntungan penjajah, sistem penanaman menurut Van den Bosch diberlakukan dengan memanfaatkan kaum pribumi dengan cara kerja rodi. Kaum pribumi wajib ikut kerja. Konsep inilah kemudian dikenal dengan istilah Kulturstelsel, yang artinya tanam paksa. Mengenai sistem tanam paksa ini disetujui oleh Raja Belanda. Van den Bosch kemudian diangkat sebagai gubernur jenderal yang berkuasa di Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Secara umum, tanam paksa adalah sistem yang mewajibkan para petani pribumi untuk menanam tanaman yang dapat diekspor di pasar dunia, seperti kopi, tembakau, tebu, dan nilam. Secara rinci, beberapa ketentuan tanam paksa diatur dalam Lembaran Negara tahun 1834 nomor 22. Lembaran negara tersebut diantaranya berisi petani pribumi yang harus menyediakan 1/5 dari tanahnya untuk melaksanakan tanam paksa. Tanah petani yang dipakai untuk tanam paksa bebas dari pajak. Hasil panen wajib diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda. Penduduk pribumi yang bekerja di lahan tanam paksa diawasi oleh penguasa pribumi, sedangkan penduduk yang bukan petani wajib bekerja di pabrik-pabrik atau perkebunan milik pemerintah. Dalam pelaksanaan sistem tanam paksa, peran penguasa pribumi sangat penting sebagai penggerak petani dan penghubung dengan pemerintah Belanda. Para penguasa pribumi diberi bonus atau disebut dengan kulturprosenten. Semakin besar kotoran hasil pertanian yang diberikan kepada pemerintah Belanda, semakin besar pula kulturprosenten yang didapat penguasa pribumi. Oleh karena itu, demi mendapat yang besar, para penguasa pribumi memaksa para petani untuk menanam sebanyak-banyaknya. Adanya kulturprosenten yang didapat oleh penguasa pribumi memicu banyak terjadi penyelewengan dalam pelaksanaan sistem tanam paksa. Penyelewengan tersebut diantaranya tentang luas tanah menurut ketentuan seperti yang tadi sudah disebutkan. Tanah pertanian yang digunakan untuk keperluan tanam paksa tidak melebihi dari 1/5 luas tanah pertanian yang dimiliki petani. Namun, dalam pelaksanaannya lebih dari 1/5 bahkan lebih dari setengah luas tanah milik petani digunakan untuk tanam paksa. Dapat dikatakan, pelaksanaan sistem tanam paksa umumnya tidak sesuai dengan ketentuan baik dari segi luas tanah, waktu penanaman, dan sebagainya. Sistem tanam paksa telah melanggar hak-hak asasi manusia karena membawa penderitaan bagi rakyat pribumi. Sementara itu, Belanda telah mengukur keuntungan dan kekayaan berlimpah dari Indonesia atau tanah Hindia Belanda. Mulai dari tahun 1831 sampai dengan 1877, kekayaan Belanda mencapai 832 juta gulden. Karenanya, utang-utang VOC dapat dilunasi dan benteng-benteng pertahanan dapat dibangun lagi. Dengan kata lain, Belanda telah menikmati keuntungan di atas penderitaan rakyat pribumi. Sistem tanam paksa memang telah memperbaiki perekonomian Belanda, namun pelaksanaannya yang tidak manusiawi ini menimbulkan pro dan kontra. Di antara elit politik Belanda yang kontra terhadap sistem tanam paksa adalah kelompok liberal, sedangkan elit politik Belanda yang pro terhadap sistem tanam paksa adalah kelompok konservatif. Secara berangsur, sistem tanam paksa mulai dihapus dan digantikan dengan sistem ekonomi liberal, di mana kegiatan ekonomi di tanah penjajahan diserahkan kepada pihak swasta, sehingga disebut juga sebagai sistem usaha swasta. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.